Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Hijriah 1447 untuk rekan-rekan semua. Musim haji telah lewat untuk tahun 1446 dan untuk tahun baru kita baru memulai tahun ini. Saya mengingatkan eh, memori saya, menyegarkan lagi ingatan ketika berhaji tahun 2001. Waktu itu saya dapat pengarahan dari travel untuk melaksanakan haji itu dengan memberikan ajaran rukun-rukun haji dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu terasa kering karena syarat-syarat itu udah terlalu umum. Tapi ketika di jalan saya menemukan sebuah buku yang ternyata buku ini buku lama dan diterbitkan oleh rekan di lingkungan kita, yaitu saudara Amar yang orang Pustaka Salman, kemudian yang membuat grafik cover grafisnya juga nggak orang-orang jauh, ternyata orang Profesor Nu'man, Ahmad Nu'man. Di situ tertulis yang dibentuk jadi grafiknya itu ada bacaannya wa'adzin finnasi bil haj, yaitu dan serulah manusia untuk menunaikan haji. Ini buku lama tahun 1978 dan diterbitkan sudah berkali-kali sampai 8 kali cetakan ulang. Saya hanya ingin mencoba mengingat lagi saat-saat dulu ketika saya membaca ini sangat terinspirasi. Dan untuk teman-teman yang kebetulan, saya yakin sih teman-teman udah pada tahu juga, yang kebetulan belum sempat berhaji, mungkin tidak ada salahnya kalau mau baca buku ini. Ini dikarang oleh Dr. Ali Syariati. Untuk pengen tahu siapa Dr. Syariati, di googling aja dulu. Jadi saya hanya ingin membacakan bagaimana dia menafsirkan aktivitas berhaji itu dengan caranya dia, sehingga langkah-langkahnya itu diberi makna yang hasil ijtihad dia mungkin ya. Tapi ini sangat menyentuh menurut saya saat itu, dan ini poin-poinnya banyak. Saya hanya membahas sementara saya akan membahas tentang tawaf nanti karena banyak sekali. Kalau dilihat dari segi ini ada sampai beberapa poin yang semuanya menarik. Tapi saya hanya coba untuk memperpendek waktu, saya akan hanya mencoba membahas. Kali ini saya membahas tentang tawaf, yaitu tentang mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah bagaikan sebuah batu yang dikelilingi air sungai yang membahana. Ka'bah dikelilingi oleh lautan manusia yang berada di dalam keadaan penuh haru. Ia bagai matahari yang merupakan pusat dari sistem tata surya ini. Dan manusia-manusia yang mengelilinginya itu seperti bintang-bintang yang beredar di dalam orbitnya. Dengan Ka'bah di tengah-tengah, gerombolan manusia tersebut mengelilinginya di dalam sebuah gerakan yang sirkuler. Ka'bah melambangkan ketetapan, yaitu konstansi dan keabadian Allah. Sedangkan manusia-manusia yang berbondong-bondong bergerak mengelilinginya melambangkan aktivitas dan transisi makhluk-makhluk ciptaannya. Aktivitas dan transisi yang terjadi secara terus-menerus.
Ketetapan atau konstansi plus gerakan plus disiplin sama dengan tawaf. Inilah sebuah persamaan dari seluruh dunia. Inilah contoh dari sebuah sistem yang berdasarkan ide monoteisme atau tauhid yang mencakup orientasi sebuah partikel yaitu manusia. Allah adalah pusat eksistensi. Dia adalah titik fokus dari dunia yang fana ini. Sebaliknya, engkau adalah sebuah partikel yang bergerak mengubah posisimu sebagai manusia seperti yang sekarang kepada posisimu seperti yang seharusnya. Tetapi di setiap posisi itu dan di setiap saat di antara engkau dan Ka'bah atau Allah senantiasa ada jarak. Dan jarak ini tergantung kepada jalan yang telah engkau pilih di dalam sistem itu. Engkau tidak pernah bersentuhan dengan Ka'bah dan engkau pun tidak pernah berhenti di Ka'bah. Bersama dengan yang lain-lainnya, setiap orang bergerak mengelilingi Ka'bah. Gerakan ini seolah-olah dilakukan oleh satu unit atau satu kelompok manusia karena di dalamnya tidak ada identifikasi individual. Kita tidak dapat membedakan yang lelaki atau yang perempuan dan yang berkulit hitam dan yang berkulit putih. Inilah transformasi seorang manusia menjadi totalitas umat manusia. Semua aku bersatu menjadi kita dan merupakan ummah dengan tujuan menghampiri Allah. Jalan Allah adalah jalan umat manusia. Dengan perkataan lain, untuk dapat menghampiri Allah terlebih dahulu engkau harus menghampiri manusia. Bagaimanakah hal ini dilakukan? Untuk mencapai kesalehan engkau harus benar-benar terlibat di dalam masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Engkau tidak boleh bersikap sebagai seorang rahib yang memencilkan dirinya di dalam biara. Engkau harus terjun ke lapangan dan terlibat secara aktif ke dalam keterlibatanmu itu. Tercakup kemurahan hati, pengabdian, penyangkalan diri sendiri, penderitaan di dalam penjara, penderitaan di dalam pengasingan, penanggungan siksaan, dan menghadapi aneka ragam mara bahaya. Beginilah caranya engkau melibatkan dirimu ke dalam masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Dan dengan cara inilah engkau dapat menghampiri Allah. Nabi Muhammad berkata, setiap agama memiliki kerahiban dan kerahiban Islam adalah jihad. Ketika melakukan tawaf, engkau tidak dapat memasuki atau berhenti di sisi Ka'bah. Engkau harus mencebur dan hilang di tengah orang ramai. Engkau harus terbenam dan hanyut di dalam gelora lautan manusia yang gegap gemita dan yang sedang bergerak mengelilingi Ka'bah. Demikian yang harus engkau lakukan untuk menjadi seorang haji. Inilah undangan kepada setiap orang yang ingin datang ke rumah Allah. Apakah yang dapat kita saksikan di dalam peristiwa ini? Ka'bah yang berdiri kokoh dikelilingi oleh gelombang yang menggelora. Gelombang yang terdiri dari manusia-manusia yang berpakaian serba putih. Mereka semua mengenakan pakaian dengan pola dan warna yang sama. Di antara mereka tidak ada perbedaan dan kelebihan pribadi. Yang terlihat oleh kita hanyalah totalitas dan universalitas umat manusia. Di luar Ka'bah, setiap orang mempunyai jalan-jalan dan hak-haknya sendiri. Totalitas hanya merupakan sebuah konsep yang teoritis, sedang kemanusiaan sebuah konsep yang logis dan teoritis. Di luar Ka'bah, seorang manusia dikenal dengan nama, bangsa, atau rasnya. Tetapi ketika berada di Ka'bah, ciri-ciri tersebut digantikan dengan konsep totalitas dan universalitas. Jadi yang melakukan tawaf ini adalah orang-orang yang mewakili keseluruhan umat manusia. Jika perhatianmu masih tertuju kepada dirimu sendiri, maka engkau tidak dapat menjadi bagian dari lingkaran tawaf ini. Engkau hanyalah seorang pengunjung yang berdiri di tepian sebuah sungai
dan tidak mencebur ke dalam sungai tersebut. Mereka yang telah terbebas dari diri mereka sendiri adalah orang-orang hidup dan ikut bergerak. Dan mereka yang tidak terbebas dari diri sendiri, mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak bergerak. Pihak yang terakhir ini bagaikan partikel-partikel liar yang berada di luar sebuah orbit yang sistematis. Selanjutnya, di Ka'bah ini engkau diajar untuk membuktikan dirimu sendiri, untuk menunjukkan eksistensimu, dan untuk menjadi abadi. Engkau harus membuang sifat yang mementingkan diri sendiri. Dengan bermurah hati, berbuat berbuat hati kepada orang-orang lain, dan mengabdi kepada ummah, engkau dapat menemukan realitas dan dirimu sendiri. Jika engkau mengabdikan hidupmu di atas jalan Allah, maka di dalam kehidupan dunia ini engkau akan hampir kepada syahadat dan dijuluki sebagai syahid. Syahadat itu ada, hidup, nyata, dan terlihat. Syahid adalah saksi dan tamu yang abadi. Ia adalah kehidupan yang abadi. Al-Quran 3 ayat 69, jangan kalian beranggapan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, sesungguhnya mereka itu tetap hidup. Mereka akan memperoleh bagian mereka di sisi Allah. Karena jalan Allah adalah jalan umat manusia, maka jalan ini tidak boleh ditempuh secara sendiri-sendiri, tetapi harus ditempuh secara bersamaan. Tapi bagaimana halnya dengan salat-salat yang kita lakukan secara sendiri-sendiri? Salat-salat ini engkau lakukan sebagai latihan untuk berbakti, bermurah hati, menghilangkan egoisme, dan berkorban demi manusia-manusia lain. Tujuannya yang terakhir adalah untuk menjadi seorang manusia yang ideal. Manusia adalah wakil Allah, wakil dan kepercayaannya Adam akan hidup selama yang dikehendakinya. Seseorang akan hidup abadi jika ia mati sebagai manusia. Seorang individu dapat mati, tapi seorang manusia akan hidup dan selama-lamanya. Setetes air yang tidak merupakan bagian dari sebuah sungai atau tidak mengalir ke dalam lautan adalah embun. Kehidupannya sebentar saja karena ia akan hilang begitu matahari terbit. Wahai manusia, hanyutlah engkau ke dalam sungai yang mengalir menuju lautan dan menjadi abadi. Wahai embun, mengapa engkau berhenti di tepian sungai sedangkan sungai tersebut mengingatkan engkau kepada keharmonisan alam semesta? Majulah engkau dan ikutilah olehmu manusia-manusia. Tetapi sebelum bergabung dengan mereka terlebih dahulu, engkau harus benar-benar menyadari apa yang hendak engkau lakukan itu dan mengapa engkau hendak melakukannya. Engkau harus menyadari bahwa hal itu hendak engkau lakukan demi Allah dan bukan demi dirimu sendiri atau tujuan-tujuan politik tertentu. Gerakan abadi ini diatur oleh sebuah disiplin yang sangat akurat dan gerakan ini mencerminkan keteraturan alam semesta. Sementara cukup sekian, saya akan lanjutkan dengan bab-bab yang lainnya. Wassalam.